Bisa untuk kesekian kali pengungkapan kasus narkoba dalam jumlah besar terungkap. Meski merupakan sebuah keberhasilan, namun lagi-lagi Indonesia masih menjadi surga peredaran narkoba. Lantas apa penyebab begitu mudahnya barang haram itu masuk Indonesia? Hingga seperti apa penanganan dan pemberantasan narkoba di tanah air? Kita akan membahasnya bersama kami melalui sambungan telekonferensi video Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Polisi Sulistyo Pujo. Selamat bergabung Pak Sulistyo, terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sulistyo, ini pertanyaan yang sama dari tahun ke tahun. Kenapa Indonesia selalu menjadi surga sasaran pengedar bandar narkoba internasional, Pak? Jadi tentu saja kalau kita melihat bahwa Indonesia ini salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Kita tahu semuanya penduduk kita sekitar 260 juta penduduk. Dan tentu saja kita melihat juga bahwa akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi kita ya dalam 10-20 tahun terakhir makin meningkat dan luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan meningkatnya kelas menengah, ya, di mana kelas menengah tersebut memiliki daya beli, purchasing power yang cukup, sehingga ini menjadi sasaran dari para bandar narkoba. Kalau kita melihat kelas menengah kita yang luar biasa, antara 30-40% ini generasi muda dan kelas menengahnya besar, ini mereka para bandar melihat ini sebagai peluang pasar, ya. Peluang pasar, dan mereka berusaha dengan semua cara agar pasar yang ada saat ini, di mana ada juga daya beli yang ada dan demand itu dimaksimalkan oleh para bandar untuk mengedarkan barangnya. Ya. Kita juga melihat adanya proximity, kedekatan kita dengan daerah sumber. Kalau kita melihat narkoba yang ada di Indonesia, ini kan ada narkoba yang berasal dari luar, yaitu dari Golden Triangle, dan narkoba yang berasal dari Golden Crescent. Ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Doni di berita satu itu dari kita perkirakan dari Golden Crescent. Tentu saja kalau kita melihat tadi ya bahwa dengan adanya tadi disebutkan jumlahnya, harganya begitu luar biasa, juga karena bisnis narkoba ini bisnis yang sangat menarik. Ya. Salah satu bisnis yang selain dengan namanya trafficking in person, kemudian arms smuggling, perdagangan narkoba ini menjadi salah satu bisnis yang menghasilkan uang yang sangat besar. Demikian Bang Doni. Iya, ini pertanyaan saya cukup menggelitik Pak Jenderal Sulistyo, ketika kita bicara produsen narkoba masuk Indonesia, artinya kan jejaring marketing mereka sudah bersebaran di tanah air kita. Tapi kalau narkoba dari Timur Tengah saya tidak tahu, yang baru saja kemudian terungkap luar biasa 1,1 ton, sebelumnya juga 2,5 ton. Pak Sulistyo, Anda mencermati ini apakah sudah pasar lama Pak, atau perkembangan dari meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia, Pak Sulistyo? Kalau kita mencermati jaringan daripada Golden Crescent, beberapa waktu berselang tahun kemarin dan tahun ini kita melihat adanya peningkatan dari daerah namanya Golden Crescent. Dulu jaringan tersebut pernah sangat besar ya, karena dulunya mereka menjadi salah satu produsen heroin yang kemudian juga masuk ke Indonesia. Tetapi kemudian produksi heroin tersebut menjadi menurun, dan saat ini mereka berubah menjadi memproduksi sabu. Demikian. Oke. Pak Sulistyo, ini terkait dengan preventif Pak, penjagaan di perbatasan atau pintu-pintu masuk kita, khususnya di pelabuhan atau bandara, itu seperti apa kondisinya dan koordinasinya dengan sektor terkait Pak? Jadi kalau kita melihat tadi jalurnya masuk, sebetulnya mereka mengakali luasnya wilayah Indonesia, ya, luasnya wilayah Indonesia. Jadi mereka lebih banyak masuk melalui jalur tidak resmi. Jalur kita hitung, Pak, ya? Ya, jalur tidak resmi, bahwa 60-80% yang masuk ke Indonesia itu
melewati jalur laut. Artinya mereka tidak masuk ke pelabuhan resmi, ya. Tidak masuk ke pelabuhan resmi, tapi masuk ke pelabuhan rakyat, ke kampung-kampung dengan melewati pulau-pulau dulu. Mereka bersandar ke pulau-pulau, atau kemudian mereka melakukan juga namanya ship to ship transportation. Jadi mereka masuk ke wilayah Indonesia, kemudian ada perahu-perahu cepat atau kapal-kapal kecil yang menjemput di tengah lautan, seperti itu. Dan ini tentu saja karena mereka masuk ke wilayah Indonesia dengan memanfaatkan laut yang begitu luasnya, ini kita caranya tentu saja dari BNN maupun dari kepolisian ini banyak melakukan upaya pengamatan dan kerjasama baik antar sektoral yang ada di Indonesia, ya, seperti ada Bakamla, TNI AL dan lain-lain, juga memanfaatkan kerjasama luar negeri. Karena tentu saja kita tidak bisa pada posisi defensif terus-menerus. Kita harus juga mengejar jaringan tersebut dari daerah asalnya. Tentu saja memanfaatkan informasi-informasi yang dimiliki oleh para penegak hukum dari berbagai negara yang memiliki informasi. Begitu, Bang. Ya, Jenderal, ini soal penegakan hukum ini masih juga jadi pertanyaan dan tanda tanya besar kita. Kami percaya aparat terkait memang sudah berusaha melakukan upaya maksimal. Tapi kalau penegakan hukumnya, aturan hukumnya sendiri masih banyak ruang abu-abu, saya khawatir, Pak, nanti BNN ini istilahnya udah capek preventif, pemberantasannya juga nggak punya gigi. Apa yang harus dilakukan ini, Pak Sulistyo? Tentu saja kita harus melakukan upaya yang holistik, ya, terintegrasi menyeluruh. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hanya bersandar pada upaya pemberantasan saja. Ya, kita tangkap sebanyaknya, ya, banyaknya. Tetapi kita juga harus melakukan upaya pencegahan, ya, pencegahan secara maksimal agar masyarakat memiliki daya tahan dan daya tangkal yang cukup. Ya. Jika permintaan menurun, mau tidak mau penawaran juga menurun. Itu yang kita harapkan. Tentu saja dengan upaya pencegahan. Tentu saja ini upaya-upaya pencegahan ini P4GN yang dilakukan oleh BNN ini melibatkan semua kementerian kelembagaan terkait. Ya. Semua kementerian kelembagaan terkait harus berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan maksimal, dengan semua potensi yang ada di kementerian terkait, dengan semua kewenangan yang ada, seperti mungkin Kementerian Kesehatan, kemudian Kepolisian, BNN, Kementerian Sosial, dan lain, agar semua potensi yang ada itu bisa kita maksimalkan. Bang Doni, kita tahu bahwa namanya saat ini kita rame namanya pandemi, ya, pandemi COVID. Tetapi ada namanya never ending pandemi. Betul. Itu yaitu narkotika, ya. Ini sudah ribuan tahun, tetapi juga tetap ada, karena itu kita nyatakan never ending pandemi. Dan kita prediksi ke depan ini jika tidak semua negara di dunia tidak bersatu, ini keadaan tidak gampang untuk dikendalikan. Demikian, Pak. Baik. Ini perang kita bersama, Pak. Bukan cuma tugas BNN atau kepolisian. Pak Sulistyo, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Tetap sehat selalu, Pak. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih, Bang Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.